Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jamaah sekalian, kita sampai kepada paruh kedua dari surat Jin, surat ke-71. Insya Allah kita selesaikan sambil menyelesaikan pula surat Al-Muzammil, yaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Jin masih tetap berkata, sesungguhnya di antara kami ada yang muslim, ada yang menyimpang. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Adapun orang yang muslim, maka mereka itu senantiasa mencari petunjuk. Wa ammal qasituna, adapun jin-jin yang menyimpang, fakanu li jahannama hataba, maka mereka itu pasti bakal menjadi santapan neraka jahanam. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati. Nah, sekarang pembicaraannya itu ganti, mulai dari ayat yang ke-16 ini adalah sindiran kepada penduduk Mekah yang memusuhi Nabi Muhammad, menolak dakwah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati, kalau seandainya mereka itu mau istiqamah menetapi jalan agama Islam ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka sungguh kami akan memberikan minum mereka, mencurahkan kepada mereka air yang melimpah. Inilah yang ditadaburi dengan dua perkataan para ulama. Yang pertama, perkataannya Ibnu Jazzi, at-tariqatu hiya tariqul Islam wa ta'atillah. Yang dimaksud dengan jalan, dimaksud ayat 16 itu, tariqah itu adalah jalan agama Islam dan taat kepada Allah. Lau istaqamu ala dzalika lawassallahu arzaqahum. Kalau mereka mau beristiqamah memegang teguh agama, maka niscaya Allah akan melapangkan untuk mereka rezeki. Fahuwa kaqaulihi ta'ala, yang demikian itu mirip firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 96. Lek beriman bertakwa, keberkahan diturunkan dari langit dan bumi. Para jamaah sekalian, penduduk Makkah semakin memusuhi Nabi Muhammad, perniagaan mereka itu semakin berat, sepi, dan yang lebih runyam lagi, mereka tertimpa paceklik pada era itu. Maka ayat ini adalah omong iming-iming kepada mereka. Yang berikutnya, sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengomentari ayat yang ke-16 ini dengan perkataan beliau, ainama kanal mal, gendi onok banyu, gek kono akeh donya. Rumusannya sahabat Umar, ainama kanal ma, gendi ngene onok banyu, kanal mal, di situ pasti ada air, ada harta. Wa ainama kanal mal, dan di mana ada harta itu mutere banter, kanatil fitnah, pasti di situ ada fitnah. Wa duribal ma'ul ghadak al-katsir lidzalika masalan li anal khair wa rizq kullu bil matar. Kenapa kok digunakan kata-kata air yang melimpah di situ sebagai gambaran dari rezeki yang melimpah? Karena memang sebab asal muasal melimpahnya rezeki itu dari air. Coba, kalau air hujan itu turun, air itu ada di satu tempat, maka tanaman-tanaman itu tumbuh dengan baik. Tanaman tumbuh dengan baik, panenan baik, perekonomian bergerak. Begitu para jemaah sekalian. Wa annal masajida lillahi
fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat ke-18. Dan sungguh masjid-masjid itu adalah miliknya Allah. Wong penisbatan masjid itu sebagai Baitullah, rumahnya Allah. Maka fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Napa maksudnya niki? Maka dikomentari oleh Imam Qurtubi, qila al makna, maknanya ayat itu adalah afradul masajid li dzikrillah. Semata-mata gunakanlah masjid itu untuk pernak-pernik ibadah, zikir kepada Allah. Wala tattakhidhuha huzwa. Jangan dijadikan sebagai tempat bermain dan tempat hiburan. Au majaro, atau kayak pasar, masjid kayak pasar, jero kayak transaksi. Au majlisan wala turuqan, au majlisan, atau hanya tempat-tempat kongko kayak kafe. Wala turuqan wala taj'alu li ghairi fiha nasiba. Pun juga janganlah masjid itu cuma digunakan sebagai tempat lalu lalang saja. Lalu lalang saja. Artinya tidak digunakan sebagaimana tujuan dia dibangun. Para jamaah sekalian, lah kita ini di Indonesia ini ndelok jemblegeri masjid itu lah begini ini ya Pak. Lek di negeri-negeri yang lain yang jenenge masjid itu kadangkala itu cuman batu bata ditinggikan setengah meter, kotak seret, ya wis diniati sebagai masjid ya masjid. Kadangkala mek dikek tembok tok gak dikek atap. Jadi lek di Indonesia ini masjid ya gembleger ketok gitu, ono kubahe, ono mihrabe gitu kan. Ya. Pada intinya masjid itu gunakanlah untuk dalam tanda kutip segala sesuatu yang bernilai ibadah. Yang berikutnya, ayat yang ke-21. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Imam Al-Alusi mengomentari begini, fihi tahdidun azimun wa taukilun ilallahi jalla wa ala wa annahu subhanahu walladhi yajzihi bi husni sani'ihi wa su'i sani'ihim. Ini penekanan betapa agungnya kedudukan bertawakal kepada Allah, bahwa Allah sajalah di dalam genggaman kekuasaannya punya otoritas untuk menghilangkan kemudorotan dan memberikan petunjuk, sehingga yang paling layak sebagai tujuan untuk bertawakal itu kepada Allah. Memasrahkan urusan itu kepada Allah, sumeleh itu kepada Allah. Dialah yang paling bagus melakukan kehendaknya kepada makhluknya. Yang berikutnya, ayat yang ke-22. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inni la yujirani minallahi ahadun. Tidak ada yang mampu melindungi aku dari azab Allah lek nganti aku iki menyimpang. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak mendapati ngeles dari azab Allah Ta'ala. Kalau sing iso mbelani aku lek ana apa-apa, menghindar dari kekuasaan Allah tidak bisa saya. Panjenengan tahu multahada? Tahu tiang lahat kuburan iki lho. Ana liang landak, ana liang lahat. Nah, liang lahat itu digali lurus, terus pinggirnya dikerowoki, seret. Lahat artinya menyimpang, maksudnya ngeles. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menegaskan bahwa sungguh tidak ada daya bagiku
untuk berlindung dari azab Allah kalau sampai menimpaku. Dan kalau saya sampai bisa menyimpang dari Allah, maka tidak ada satu pihak pun yang mampu menghindarkanku dari kekuasaan Allah Ta'ala. Apa maksud ini? Ai la ahadas tujira bihi yanqadani min adzabillah. Bisami, tidak ada satupun pihak yang bisa menyelamatkanku dari azab Allah. Fa idza kana rasulul ladzi huwa akmalul khalqi la yamliku daran wala rasyada. Lelak ni rasul, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, itu tidak mampu menolak kemudaratan dan tidak mampu memberikan rasyada, maka apalagi selain beliau. Maksudnya kalau mau mencari perlindungan itu hanya Allah saja. Gitu loh para jemaah sekalian. Yang berikutnya ayat ke-26. Alimul ghaibi, dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dan dia tidak mengizharkan, tidak menampakkan kegaiban itu kepada seorang pun. Illa manirtadha mir rasulin, kecuali siapa yang dia ridhoi di antara utusannya. Hadza ya ummur rasul malaki wal basyari. Yang dimaksud kerahasiaan kegaiban itu meliputi rasul dari bangsa malaikat maupun rasul dari bangsa manusia. Artinya Allah Ta'ala tidak mudah moro-moro membocorkan kerahasiaan kegaiban. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Kapan kiamat iki lho? Malaikat ya ora ro, rasul ya ora ro. Jadi ora pantes kiamat itu diramesi. Oh, tanggal 2 bulan 2 jam 2 tahun 2022. Waktu itu saya pernah duduk sama guru pas jam 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Lah nomor cantik ya. Ada yang memperkirakan kiamat itu bakal terjadi pada momen itu, tiba-tiba enggak. Artinya hal-hal yang sifatnya gaib itu wis pasrahno nang Allah Ta'ala saja, Pak. Wis ana panitia ae lek kiamat itu. Enggak perlu terlibat panjenengan. Lah, taruhlah Allah memberikan pembocoran kegaiban tentang beberapa hal, maka itu pun kepada Rasul yang ia ridhoi. Itu maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Agar dia tahu bahwa sungguh para rasul itu betul, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, bahwasanya para rasul itu betul-betul, Nabi Muhammad itu betul-betul mendapatkan penyampaian risalah dari Tuhan mereka, wa ahata bima ladaihim, dan bahwasanya ilmu Allah itu meliputi semua mereka, wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah memerinci segala sesuatu itu dengan bilangan yang sangat tepat. Para jamaah sekalian, tiga ayat terakhir surat Jin ini adalah dalam rangka menegaskan lekne Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Proses penjagaannya itu, proses turunnya itu tidak terintervensi oleh pihak manapun. Tidak terintervensi oleh pihak manapun. Karena di dalam prosesnya itu Allah senantiasa memberikan benteng perlindungan dari arah yang manusia ketahui maupun yang tidak diketahui manusia. Artinya betul-betul wahyu dari Allah itu orsinil, gak ono tambahan belas.
Gak ono pengurangan babar belas. Dan tidak ada intervensi Nabi Muhammad juga. Tidak ada intervensi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak iso nambahi titik, gak iso nambahi seayat, gak iso nambahi ngurangi seayat juga tidak bisa. Tugas beliau itu hanya menyampaikan saja. Itu gambaran global isi surat Jin, yaitu sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Mekah yang terlambat-lambat atau melambat-lambat di dalam mengambil keputusan beriman, padahal mereka senantiasa mendengarkan Al-Qur'an. Lah jin itu ngrungokno sepisan Quran langsung iman. Sekarang ke surat Al-Muzammil, surat nomor 72. 73 nggih. 72 73. Lah ya 73. 73, 74 Al-Mudaththir, 75 Qiyamah. Ya ayyuhal muzammil. Nah, kalau saya memanggil begini, wahai bapak yang bersandar di pilar, nah itu kemuliaan bagi jenengan. Begitu. Wahai mas yang buka laptop, nah itu panggilan saya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan jambal. Tahu jambal? Napa cara tubane no? Oh podo. Jangkar, jambal. Ya Nuhu, Nabi Nuh. Ya Adamu, Adam. Tapi tidak didapati di dalam Al-Quran. Ya Muhammad, selalu menggunakan gelar ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu, atau keadaan yang mewakili karena Allah kepingin panggilan mesra. Panggilan mesra. Wahai orang yang berselimut. Gitu loh Pak. Wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Di sini dikatakan begini oleh Imam Qurtubi. Wa fi khitabihi bihadzal ism faidatani. Panggilan model demikian ini mengandung dua faidah, kata Imam Qurtubi. Yang pertama, Bu, saged diurupaken. Mripate tok tambah suwe tambah nom. Kok suwe-suwe kok kakek tok bayang ini didelok. Nah, niki sae niki. Al-mulatofah. Al-mulatofah itu berlemah lembut. Iki panggilan sayang nih. Al-mulatofah. Panggilan mesra. Panggilan mesra. Wahai bapak yang berserban, ngoten lho Pak. Maksudnya, niku panggilan sayang, mulatofah. Yang kedua, al-faidatu tsaniyah at-tanbih likulli mutazammil raqid lailihi litanbihi ila qiyamil lail. Panggilan itu adalah panggilan untuk penegasan. Penegasannya pun para mufasir beda pendapat dua. Kalau di sini bilang begini, ya ayyuhal muzammil, he wong sing berselimut, qumil laila, bangunlah untuk tahajud. Bukankah orang berselimut itu apa meneh gek tengger, iku lek katene siap-siap layan. Iya. Kalau siap-siap layan itu, orang yang kami cintai namanya Muhammad yang lagi berselimut, bangunlah untuk sholat malam. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad, Anda itu seorang Rasul. Bukan saatnya lagi untuk nyantai-nyantai berselimut. Kita ini kan berselimut lah kepingin nyantai-nyantai ya. Nah, ini bukan fasenya bagi Anda untuk nyantai-nyantai. Anda memikul tanggung jawab besar ini. Begitu maksudnya. Nah, itu pendapat Imam Qurtubi. Terus, kapan waktu sholat malam? Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat malam kecuali sedikit. Saya tanglet kenjenengan. Zaman Nabi wonten jam dinding napa mboten?
Dadi niteni tengah malam iku angel. Apalagi di negara subtropis itu lek musim dingin bengine suwe. Lek musim panas awane suwe. Lho niteni ini lek gak koyo seperti wong sawu jajar tengah malam. Yo karek bagi separuh ae tengah malam ya 11 lebih seperempat. Lah ngoten lah. Lah ini karena meniteni separuh malam iku angel, dikasih penjelasan sing global. Waktu sholat malam terbaik adalah nisfahu, separuh malam. Awingkus minhu, kurang dari separuh malam itu. Kinten-kinten lek separuh malam itu setengah 12, maka ya kurang titik lah, jam 11 kurang seperempat, jam 11. Auzid alaihi, atau lebih dari itu, ya jam 12, jam 1. Rupa-rupane surat Al-Muzammil jarang sing ngamalno. Kita semuanya sepakat, terutama bapak-bapak sing yuswane pensiunan ngeten iki. Niku lek tahajud niku menisan. Jam 2 lebih seperempat tangi, prosesi kamar mandi 15 menit, kemudian tahajud sak jam, ngombe teh karo kopi seperempat jam, tunuk-tunuk melaku nang masjid terus. Atau bangun setengah 3 rata-rata orang. Prosesi kamar mandi setengah jam, tahajudnya setengah jam, preparing katene nang masjid. Oleh Nabi Daud singen mboten ngoten. Beliau bangun di separuh malam, kemudian beribadah sampai tersisa seperenam malam, kemudian layan, dicoba. Subune ilang kabeh, Pak. Jadi ayat ini memang berat para jemaah sekalian. Berat. Periode awal surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 19 ini itu terjadi 1 tahun. Sampai Rasulullah dan para sahabat kakinya bengkak-bengkak. Baru kemudian status tahajud yang dulunya wajib itu menjadi sunnah dengan diturunkannya surat Al-Muzammil ayat 20. Surat Al-Muzammil 20 ayat. Para jamaah sekalian. Jadi kita semuanya sepakat ya, senengane lek tahajud niku tangi jam 2:30 biasane. Lek Ramadan ya beda ono sahure masalahnya. Gak nutut lek 2:30, Pak. Terus lan opo lek salat tahajud niku tujuane napa? Warattilil Qur'ana tartila. Maca Al-Qur'an sing perlahan-lahan. Tartil itu bacaan niku lek tartil definisine ngeten. Ikhrajul huruf mimma kharijiha wa ma'rifatul wuquf. Makhrote bener, mandek karo lek nerusno bener. Niku tartil. Terus macane pelan-pelan. Lek macane kebut-kebutan juga tartil berarti. Para jamaah sekalian. Ya napa wacanan tartil? Saya bacakan sebuah hadis ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Jazzi, yuqatti'u qira'atahu harfan. Nabi Muhammad itu lek maca Quran niku tiap hurufe cetha. Pirsa lho, Pak? Gampang to cetha, jelas. Wala yamurru bi ayati rahmah illa waqafa wa sa'ala. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat, ayat yang mengandung kabar gembira, beliau mesti berhenti ndonga. Lah lari-lari sakniki niku mboten lah. Terus jamaah ya padha gak rone. Dadi ya wis setali 3 uang. Padha wis.
Para jamaah sekalian, jadi sunnah ketika berhenti di ayat rahmat yang jauh. Ono ayat nyebutno nikmat swarga ya mandek dhisik jauh. Tapi lek nganti mandek kok dicurigai ambek jamaane gak ngerti. Ustati gak pati lancar maca Quran. Mondak mandek kae. Dadi lek wong niku maca sabbihisma rabbikal a'la itu sunnah mandek dhisik, maca bareng-bareng makmum karo imame. Subhana rabbiyal a'la. Ngoten wayahe. Ora cepet lagi ini. Sabbihisma rabbikal a'la khalaqa fasawwa. Gandeng-gandeng. Ini ku ngoten. Wala yamurru bi ayati azab illa waqafa wa ta'awwadza. Tidaklah Nabi Muhammad melewati ayat azab kecuali beliau berhenti mohon perlindungan. Ngoten. Terus napa maca Quran sing sae niku kok bengi? Niki lek dibahasakan nang wong Malang niku mek satu kata. Bacaan di waktu malam iku mak jeleb. Wis ngono tok iku maksude. Cara Arabe rada dawa. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bacaan di waktu malam hiya asyaddu wata'an. Penetrasinya ke jiwa itu lebih mendalam. Tak kayak bahasa rada modern, penetrasi. Karena kalau saya jelaskan kata-kata wata'an itu nanti rada purno. Oke? Penetrasinya wata'an wa aqwamu qila, dan bacaan pada waktu malam itu aqwamu qila, lebih lurus menghantam jiwa seseorang. Begitu. Terus wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu serta wa tabattal ilaihi tabtila. Fokuslah beribadah. Sing sregep tabatul itu sregep beribadah. Ja'a ala taf'il li sirrin latif fa inna fi hadzal fi'l idzanan bitadrij wa takalluf wa ta'ammul wa takatsur wa mubalaghah. Jadi digunakan lafadz wa tabaddal ilai tabtila iku sing rajin, sing sregep, sing akeh berusaha. Ngono Pak maksudnya. Berusaha lek ngantuk perang ngono ngantuk iki wis. Iku maksudnya gitu. Kemudian wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Jarno wis aku tak tanganane wong sing mendustakanmu itu, pemilik-pemilik kenikmatan, berilah mereka tangguh barang sejenak. Itu terjemahan sing paling enak gitu. Terjemahan depake ngeten. Wadharni, biarkanlah aku bertindak menangani orang yang mendustakanmu. Wal mukadzibina ulin na'mati, yang mereka itu bergelimang kemewahan. Wa mahilhum qalila, berilah tempo mereka barang sejenak. Lek cara Jawa lah enak. Tak cover wis kon tugaso dakwah, kok sing mendustakan tanganane gitu. Begitu Allah Ta'ala itu begitu maksudnya. Para jamaah sekalian, digunakan kata-kata ulin apa? Ulin na'mati. Anda kalau mau mengkaji seluruh pecahan kata-kata nun, ain, mim di dalam Al-Quran artinya renorno. Ada kata-kata namanya ni'mah, artinya apa? Nikmat. Lagi surat Al-Fajr, wa na'amahu. Apa artinya? Dikasih nikmat tapi konteknya elek. Wedhus sing kualitasnya api itu namanya na'am.
Medhos sing apik niku lho. Nabi dawuh ngeten. Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Demi Allah saya tak terjemahkan niki. Niki penting. Demi Allah, dengan sebab usahamu ada seseorang mendapatkan hidayah yang demikian itu lebih baik bagimu daripada kekayaan onta merah senes wedhus. Khumurin na'am. Onta merah itu konteks sekarang Lamborghini maksudnya. Gitu maksudnya. Ya. Sungguh dengan sebab usahamu ada orang mendapatkan hidayah yang demikian itu di sisi Allah lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan kekayaan onta merah. Itu sabda Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Para jemaah sekalian, di sini niki rahasia nih. Jelas nih ngeten niki rada angel. Gitu loh, Pak. Kecuali pada ngerti bahasa Arab. Niki digunakan kata-kata wadharni wal mukadzibina ulin na'mati. Digunakan ulin nikmati itu untuk menunjukkan betapa sedikitnya nikmat yang dianugerahkan kepada orang kafir itu dibandingkan nikmat Allah yang disediakan orang mukmin di akhirat, gitu loh maksudnya. Saya terjemahkan bahasa Jawa ya. Wis Nabi Muhammad cek ini aku wae sing nangani wong sing mendustakan itu. Mereka sing tak kasih nikmat krosoni mereka akeh, tapi dibandingkan akhirat Allah ora ono apa-apa niku. Gitu loh Pak maksudnya. Wa mahilhum qalila, mereka tak kasih tempo diluk, mari tak siksa. Gitu. Dah, yang berikutnya nomor 7. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sesungguhnya kami telah mengutus Anda wahai Nabi Muhammad sebagai seorang rasul yang menjadi saksi, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, tapi gak disebut jenenge Musa. Wa ikhtiyara lahum ay kufaru Makkah darabul mithal Fir'aun ma'a Musa alaihissalam li anal jami' bainal khal ahlu Makkah wa halu ahli Misr fi sababil i'rad an da'watir rasul huwa majmu'un ma hum alaihi min ibadati ghairillah. Ngeten. Kenapa kok yang dijadikan perumpamaan contoh untuk menyindir penduduk Mekah yang mengingkari Nabi Muhammad itu, kok Fir'aun ambek Rasul yang diutus kepada dia? Itu adalah sebuah sindiran. Karo sekaligus ngeremehno. Saya bahasa Jawa aja Pak ya, jadi paham. Wangel nih bahasa Indonesia. Sik nerjemahno pikiran saya. Cara Jawa is. Kon niku mendurhakai Muhammad, penduduk Mekah. Kon niku duwe apa? Duwe apa kon niku? Karek mendustakan Muhammad iki. Biyen niku ana rasul tak utus nuang wong jenenge Fir'aun. Kekuasaane membentang sejauh dari Mesir sampai ente-entekane Sungai Nil. Iku lho, wayahe mendustakan rasul tak entekno ya, tak kelepno dhek iku. Tak azab. Lah apa meneh awakmu? Gak duwe apa-apa. Ngono lho Pak maksudnya. Ya, begitu. Jadi perumpamaan itu digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menyindir penduduk Mekah. Kau ini katanya metesek nang Muhammad. Fir'aun yo tak delepno. Kau ini udah apa? Gitu maksudnya. Paham gitu? Gue maca surat Muzamil cek ini paham. Oh karo mandu-mandu. Seru. Ini intinya. Ya. Para jemaah sekalian, sekarang ada 3 aspek surat Al-Muzammil ayat terakhir ini adalah mengganti status hukum tahajud dari wajib menjadi sunnah. Rentang waktunya selama 1 tahun. Allah berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak
wallahu yuqaddirul laila wan nahar dan seterusnya sampai entek ayat. Yaitu maksudnya ngeten. Waftatahal kalam bi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu yus'iru bisana'i alaihi wa fa'i bi haqqi qiyamil lail. Jadi digunakan pembuka ayatnya itu, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad bangun sholat malam bersama sekelompok umatmu. Kalimat itu dalam rangka Gusti Allah niku ngelem. Tahu ngelem? Sana itu memuji. Memuji kedudukan Nabi Muhammad dan para sahabat yang lagi sholat tahajud itu loh, Pak. Dilem ambek Allah Ta'ala. Pangeran iku ro awakmu ambek kanca-kancamu iku tahajud iku ro. Nah, gitu. Nah, kemudian bahwasanya engkau merealisasikan kesungguhan bangun di 2/3 malam, separuh malam, atau 1/3 malam bersama orang-orang yang sholat bersama kamu. Allah itu tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Syaukani dzakara subhanahu adzrahum faqala alima an sayakunu minkum dan seterusnya untuk fala yutiquna qiyamal lail. Allah memberikan dispensasi. Allah Ta'ala itu tahu keadaan hamba-hambanya, bahwasanya untuk merealisasikan sholat malam itu secara ideal, merealisasikan sholat malam secara ideal niku berat. Kenapa? Keadaan manusia itu berganti di antara beberapa hal. Yang pertama, ono kalane sehat, ono kalane sakit. Lah ngoten to, Pak? Nomor loro, ono kalane kondisi itu aman, damai, ono kondisi perang. Ono kalane safar, ono kalane ge omah. 3 kondisi inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemakluman. Lek sholat tahajud itu silahkan. Mau kondisi ideal silahkan. Kondisi tidak ideal, ya Gusti Allah iku ro keadaanmu kok. Ono safar, ono enggak, ono damai, ono perang. Gitu. Ono sakit, ono sehat. 3 kondisi inilah yang Allah sebutkan, pemakluman. Terus soal waktu. Kadangkala sahabat iku ono sing tangine tepak sebelum tengah malam, kurang dikit atau lebih. Karena gurung ono jam beker waktu niku. Maka Allah Ta'ala memberikan dispensasi. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang tahu ukuran pasti panjangnya malam dan panjangnya siang. Sudah? Terus salah satu prinsip tahajud adalah bacalah apa yang mudah bagi Anda dari ayat Al-Quran. Ya nopo maksudnya ini? Lek apalane akeh ya iso dawa, Pak. Lek apalane mulai wadduha sampai An-Nas. Mosok tahajud 20 tahun mulai wadduha sampai An-Nas tok ae. Ya ini isyarat lek iso wong mukmin ya meningkat keadaannya. Terus terakhir, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ini perintah untuk memohon ampun kepada Allah. Loh, ketika ada ayat ini dibaca para jemaah sekalian, ketika sholat wastaghfirullah, ya makmum karo imam ya bareng-bareng astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Baik, sudah selesai surat Jin sama surat Al-Muzammil. Dongo ini kurang berapa menit?
kurang 3 menit. Lek kula 5 menit, Muslim Pro tak cukup 2 menit. 3 menit berarti. Donga bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil iman. Walakal hamdu ala tilawati kitabikal kirim. Lakal hamdu ala syahri ramadhan wa qiyamih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat apa yang kami pelajari. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat dalam urusan agama kami. Tambahkan kepada kami keilmuan, beri kemanfaatan kami. Allahumma rzuqna mimman shama wa qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma rzuqna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba. Ya Allah, berilah kami rizki bisa sholat malam, bisa berpuasa Ramadan, bisa sholat malam di malam kemuliaan, sehingga kami tidak terhalang dari ampunan-Mu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sampun azan.